Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun berada? Saya selalu berdoa semoga semua teman-teman selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Sekarang kami akan membagikan kisah horor dan mistis tentang pendakian gunung. Ini dia kisahnya. Bangsat, mana anak itu? Ibang berbalik. Dengan kepalan tangan hampir sebesar buah naga. Langkahnya tergesa, diiringi nafas yang memburu. Bang, tahan emosi lu. Tanganku hampir menahan kedua pundaknya. Namun, dengan gerakan seorang jawara, ia menepisnya dengan mudah. Tangan gue yang kiri belum nyicip pipinya, ucap Ibang murka. Matanya mendelik. Ibang tak mengindahkan perintahku. Wajahnya memerah, di kepalanya seperti muncul sebuah tanduk yang panjang, besar dan runcing. Langkah kakinya pun terhentak keras. Ibang menghampiri kembali area pos 2. Ibang berdiri di tengah-tengah area itu, berputar melihat sekelilingnya, menelusuri setiap sudut. Tangannya masih dalam keadaan mengepal. Asap di kepalanya semakin membumbung tinggi ke langit, bersatu padu dengan kabut tipis yang menyelimuti Ega. Ega, mana lo? Gua tunggu di sini, ucapnya kesal. Tak ada jawaban yang menyahuti panggilan Ibang. Ega! Teriakan Ibang mengganggu istirahat pendaki lain. Kenapa, Mas? Tanya salah seorang pendaki yang keluar dari tendanya. Ibang dipandangi oleh semua orang pendaki yang ada di area itu. Semua mata menatapnya, keheranan. Mungkin mereka berpikir, mengapa orang gila dibiarkan mendaki gunung? Ibang semakin memicingkan matanya, melihat ke semua pendaki yang bermunculan dari tenda. Ada yang namanya Ega? Tanya Ibang dengan teriakan. Semua pendaki menggelengkan kepala, tapi Ibang sepertinya tidak mau tertipu begitu saja. Dengan lantang ia berkata, jangan ada yang bohongin gue. Tadi gue dengar suaranya. Kalian sembunyiin dia di mana? Kali ini Ibang tak main-main. Sepertinya ia memang mau menghabisi Ega. Jika saja ia menemukannya. Tanpa ancang-ancang, Ibang melangkah cepat ke setiap tenda untuk memeriksa isinya. Tak ingin sesuatu hal yang buruk terjadi. Aku berlari menuju Ibang yang sedang mengobrak-abrik tenda pendaki lain. Sepertinya pendaki lain tak ada yang berani kepada Ibang, karena memang mereka mungkin terlebih dahulu takut dengan melihat perawakan Ibang. Bang, udahlah, lu jangan malu-maluin gini. Memberanikan diri menarik bajunya. Sebenarnya aku segan kalau melihat Ibang sudah penuh amarah seperti itu. Melihat kepalan Ibang yang berukuran tak wajar itu membuat nyaliku sedikit menciut. Bisa saja dia menghajarku, akan tetapi yang kupikirkan saat itu adalah harus menghentikan reaksi sahabatku itu sebelum yang lain kena imbasnya. Dia mendorong keras bahuku lalu berkata, Dip, lu belain si Ega? Tanya Ibang sembari mengerutkan dahinya. Bukan belain, Bang. Lihat sekitar lu baik-baik. Lu gak malu apa? Tahan emosi lu. Kalau emang si Ega gak ada dan tadi itu cuma kebetulan halusinasi kita aja, gimana? Kutahan segenap rasa seganku kepadanya. Apapun yang terjadi, aku siap menjadi pelampiasannya yang pertama. Ibang menghela nafas panjang. Beberapa kali ia tarik dan hembuskan. Matanya sedikit terpejam. Kepalanya melemah. Ia tertunduk sebentar dan mendongakkan kepalanya ke langit. Ya udah, kita lanjut aja. Maafin gue bro, tandasnya.
Syukurlah emosi Ibang dapat diredakan, meskipun sedikit banyak aku menanggung malu pada pendaki lain atas tindakannya. Aku tidak bisa membayangkan jika Ibang menghabisi Ega. Mungkin pendakianku ini akan dimuat di surat kabar dengan berita berjudul "Seorang pendaki dibunuh temannya sendiri". Yoyo dan yang lainnya menungguku di jalur pendakian. Mereka memang sudah menyerahkan situasi seperti ini kepadaku. Buatku ini sebuah dilema besar. Aku harus berusaha mengendalikan egoku sendiri demi sahabat-sahabatku. Matahari sudah sedikit jatuh ke ufuk barat. Aku meminta semua untuk melanjutkan perjalanan dan berusaha meredakan keresahan teman-temanku dengan berkata bahwa mungkin saja tadi itu kita kompak salah dengar. Mungkin suara orang yang kebetulan memiliki suara yang mirip dengan Ega. Atau mungkin itu suara angin yang bergesekan dengan bebatuan. Jalanan terjal kembali kami jejaki. Aku dan Ibang berjalan beriringan. "Dip, si Yoyo kenapa sih?" Ibang mengerutkan dahinya melihat ke arah Yoyo. "Akhir-akhir ini dia jadi lebih aneh," lanjutnya, seraya menoleh ke arahku. "Gue juga gak ngerti. Lu inget gak pas di pos 1 gue ngajak si Yoyo ngerokok bareng si Kucai?" Ibang mengangguk, masih dengan dahinya yang mengkerut. "Waktu ngerokok itu gue sengaja tanya tentang Mbok Ira ke si Yoyo. Dia malah gak ngejawab. Terus langsung nyuruh ngopi sambil pergi gitu aja." Aku melanjutkan keluh kesahku. "Sudahlah, diemin aja. Nanti juga gak pakai ditanya, dia ngobrol sendiri," tutupku. Semua misteri dari sikap Yoyo biasanya akan terjawab dengan sendirinya. Dia akan menghampiriku untuk membuka satu persatu misteri yang ada. Atau dia sengaja akan mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk menguak hal itu. Namun, mungkin ini belum saatnya. Yoyo lebih memilih diam karena mungkin dia merasa di jalur pendakian ini bukanlah tempat yang tepat untuk mengungkap apa yang ada di kepalanya. Tinggal bagaimana kita sebagai sahabatnya bisa bersabar menunggu jawaban itu. Aku dan Ibang terus berjalan melanjutkan perjalanan tanpa ada curhatan saling satu sama lain. Aku lebih fokus pada langkahku. Begitupun dengan Ibang. Surya semakin jatuh, hampir menyentuh garis perbatasan antara siang dan malam. Bayang-bayang mulai samar. Binatang malam pun mulai mempersiapkan dirinya. Dibanding dengan rombongan ini, sepertinya mereka sama sekali tidak mempunyai keresahan. Kulihat samar. Mulki dan Desti berjalan terhuyung-huyung. Beberapa kali kudapati Mulki memegang pundak dan tengkuknya sendiri. Langkahnya kadang terhenti. Kulihat Kucai menepuk pundaknya dan memberikan bahasa tubuh yang seolah menanyakan, "Lu gak apa-apa?" Mulki pun membalas dengan bahasa tubuh yang menandakan bahwa ia baik-baik saja. Meski dari kejauhan, aku melihat jelas ekspresi wajahnya meringis. Sebetulnya aku berniat untuk menghentikan sementara perjalanan ini dengan berteriak kepada Yoyo. Namun, di mulutku ini seperti ada tangan dingin yang menyumpal, dan langkahku seperti ada yang menuntunnya untuk berirama tetap, tidak melangkah cepat menghampiri Mulki. Sejurus kemudian mataku dibuat terperanjat dengan apa yang aku lihat tepat di atas carrier milik Mulki dan Desti. Jelas sekali kulihat dua asap berputar-putar mengiringi setiap langkah putaran. Putaran asap itu semakin lama semakin melemah. Mataku terus saja memperhatikan kedua asap itu, hingga tak sempat bagiku memberitahu Ibang atas fenomena aneh ini. Kedua kepulan asap itu perlahan turun, melekat tepat di atas permukaan carrier mereka. Tak hanya sampai di situ, kedua asap itu belum berhenti berulah. Bentuk dan rupanya perlahan membesar.
hingga seukuran carrier yang mereka gendong itu. Bentuknya terus berubah, bermetamorfosa menjadi bentuk yang sangat mengerikan bagiku. Keduanya menjadi sosok tua renta yang dengan nyamannya hinggap di belakang carrier Mulki dan Desti. Keduanya berambut panjang penuh uban. Sosok-sosok itu membelakangiku. Namun dari perawakannya dapat kupastikan, Mulki menggendong seorang nenek-nenek, sedangkan Desti menggendong seorang kakek-kakek. Jujur, aku tak mengerti mengapa aku jadi bisa melihat perwujudan mereka. Ini adalah hal yang di luar kebiasaanku sebelumnya. Bahkan di rumahku yang terkenal angker pun, aku tidak pernah menjumpai sosok seperti itu. Seperti apa yang sedang aku lihat di depan mataku ini? Oh Tuhan, kenapa ini? Aku hanya bisa menelan ludah beberapa kali. Langkahku ini tetap saja tidak bisa kupercepat. Padahal aku ingin sekali memberitahu Mulki bahwa sedang ada yang tidak beres dengannya. Aku mencoba untuk meneriakinya saja. Tetap semakin keras usahaku ingin berteriak, semakin kuat pula tangan dingin itu menyumpal mulutku. Aku sebenarnya tidak ingin kalah dengan apapun yang sedang menyumpalku itu. Demi apapun, aku tidak mau sahabatku kenapa-kenapa. Belum aku sempat berteriak, kedua sosok itu malah menoleh ke arahku dengan memasang wajah penuh amarah dan mengancam. Seolah menyampaikan pesan gaib yang berbunyi, kalau kamu berani, kamu tidak akan selamat. Pucat pasi kulit wajahnya nampak jelas. Matanya yang hitam semuanya membuatku terperangah. Ada yang sedikit tidak asing dari wajah salah satu sosok itu, yaitu sosok nenek yang sedang bercokol nyaman di carrier Mulki. Aku seperti mengenalinya. Mbok Irah, gumamku dengan mengerutkan dahi. Kedua sosok itu kembali ke posisi awal. Langkah kedua sejoli itu terus terhuyung-huyung. Kucai kembali menghampiri Mulki dan menanyakan kondisinya. Kucai menghentikan langkah Mulki dan Desti. Yo, Dil, break dulu. Si Mulki sama Desti kecapean kayaknya. Kucai meneriaki Yoyo dengan Gundil yang sudah sedikit menjauh. Teriakan menggema itu memanggil bayangan Yoyo dan Gundil yang mulai tertutupi kabut. Kucai lalu mendudukkan Mulki dan Desti tepat di atas area yang sedikit luas. Masih ada celah bagi pendaki lain untuk lewat. Syukurlah. Kucai mewakili kepanikanku yang tertahan. Bayangan Yoyo dan Gundil semakin jelas mendekat. Yoyo tergopoh-gopoh diikuti oleh Gundil. Begitupun Ibang. Dia tergesa menghampiri Mulki. Sedangkan aku, entah apa yang menahanku ini. Susah sekali disingkirkan. Aku berjalan pelan menghampiri teman-temanku yang sedang mengerumuni Mulki dan Desti. Aku tidak berani melihat dua sosok mengerikan itu. Lebih baik kualihkan pandanganku ke arah yang lain. Kenapa, Mas? Sahut salah seorang pendaki yang menyusul kami. Nggak apa-apa, Mas. Teman saya cuma kecapean aja. Jawabku sedikit terbata-bata. Pendaki itu sepertinya solo hiking. Dengan senyuman ramahnya, dia berpamitan hendak mendahului kami. Oh iya, Mas, silahkan. Kulontarkan senyumku padanya. Yo, lu jangan bercanda di saat kayak gini ah. Terdengar Mulki memprotes Yoyo. Kualihkan pandanganku pada Yoyo. Tak disangka, tak dinyana. Aku melihat Yoyo menundukkan badan sembari merapatkan kedua telapak tangannya yang ia taruh di depan kepalanya itu. Mulki terus memprotes tindakan Yoyo. Kulihat Ibang, Kucai, dan Gundil saat saling pandang satu sama lain. Aku tahu betul Yoyo sama sekali tidak bercanda. Dia memberi salam kepada kedua sosok yang berada di gendongan Mulki dan Desti. Yo, kenapa lu jadi mistis gini sih?
Selama aku bersahabat dengan Yoyo, aku tidak pernah melihat dia berperilaku seperti ini. Atau bahkan ini sebenarnya sisi lain dari seorang Yoyo. Entahlah. Menjadi bisa melihat eksistensi mereka saja aku sudah ogah. Apalagi harus berperilaku seperti Yoyo. Yoyo menyudahi sikap salamnya. Lalu ia berkata, "Buat lingkaran, taruh si Mulki dan Desti di tengah-tengah kita." Pintanya dengan memasang wajah serius dan kepulan asap yang keluar tak beraturan dari hembusan nafasnya. Tanpa pikir panjang lagi, aku dan yang lainnya menuruti perintah Yoyo. Karena memang kami sudah sepakat dengan hal ini, mengingat Desti sedang haid. Tapi mengapa harus dengan Mulki? Aku tak lebih tahu itu. Mungkin Yoyo ingin lebih bertanggung jawab berada di samping Desti. Aku, Yoyo, Ibang, Kucai, dan Gundil membentuk lingkaran melindungi Mulki dan Desti. Sesekali aku penasaran dengan kedua sosok orang tua itu. Aku memberanikan diri untuk sedikit menoleh ke belakang. Mereka tetap nyaman berada di sana. Seperti tidak mau pergi karena sudah betah. "Yo, kok gue pusing banget ya ini? Pundak gue juga berat," tanya Mulki yang diamini oleh Desti. Yoyo hanya memberi minyak angin kepada mereka yang ia rogoh dari sakunya, lalu berkata, "Pakai aja ini dulu, bentar lagi juga hilang. Kita tunggu sampai maghrib selesai," lanjutnya. Memang, suara maghrib sudah tiba. Terdengar dari suara azan yang volumenya sangat kecil. Sudah tak terhitung berapa pendaki yang melewati kami lalu bertanya, "Kenapa, Mas?" Karena mungkin aneh melihat formasi kami yang dibuat seperti anak kecil yang sedang bermain. Aku selalu gugup menjawabnya. Namun, Ibang selalu menyela dengan menjawab, "Dua teman saya ini kedinginan, Mas." "Iya, kedinginan." Sampul yang bagus untuk menyembunyikan kedua sosok orang tua itu. Gelap mulai mendominasi. Aku meminta semuanya untuk memakai headlamp. Satu persatu headlamp itu dinyalakan, supaya menjadi isyarat bagi pendaki lain akan keberadaan kami, dan nantinya mempermudah langkah kaki kami menapaki jalur pendakian. Waktu terasa sangat lama. Seperti sudah seharian aku duduk di tempat ini. Aku melihat arloji di tangan kiriku. Ternyata masih 15 menit lagi. Lelah mulai kurasakan. Kuputuskan untuk mematikan headlampku untuk sementara waktu. Kupeluk lututku dan kubenamkan kepalaku. Karena terlalu banyak diam, rasa kantuk mulai menyerang. Dalam keadaan sadar dan tidak sadar, aku mendengar suara gamelan dari kejauhan. Kufokuskan telingaku dan dapat kupastikan itu memang suara gamelan khas Jawa. Aku terperanjat. "Loh, ya, lu denger gak?" bisikku pelan. Yoyo hanya mengedipkan matanya dan mengangguk cepat. Tanpa tak habis pikir dari mana suara itu berasal. Mana mungkin pagelaran yang dilaksanakan warga terdengar jauh hingga atas sini. Seketika aku teringat dengan titipan koin aneh dan ranting jati yang kubawa. "Yo, emang di pasar Bubra ada yang jualan?" tanyaku lagi. "Iya," jawabnya singkat. "Syukurlah kalau begitu. Aku jadi mudah memberikan titipan ini kepada orang yang dituju." Aku kembali membenamkan kepalaku, terus kupandangi arlojiku ini, berharap diam ini cepat berlalu. Gundil dan Ibang membuat posisi yang sama sepertiku, membenamkan kepala mereka. Suasana perlindungan Mulki dan Desti itu dihiasi dengan suara ngorok yang begitu keras dari Ibang. Ia tertidur pulas. "Monggo, Mbah." Yoyo berbalik dan kembali membentuk sikap salam seperti semula. "Bang Yoyo, kenapa sih? Jangan bercanda ah," rang Desti. Yoyo hanya membalas dengan senyuman. Dia seakan ingin mengiyakan bahwa ia sedang bercanda.
Tapi aku yang sebenarnya tahu apa yang terjadi, namun berusaha keras untuk menyembunyikannya. Aku sedikit menoleh ke arah belakang Mulki dan Desti. Kulihat memang kedua sosok itu sudah berubah kembali menjadi asap yang berputar-putar lalu hilang begitu saja. Udah enakan belum, Ki? Tanyaku berusaha mencairkan keadaan. Iya udah nih, jawab Mulki sembari menggerakkan bahu dan kepalanya. Begitupun dengan Desti. Ia terlihat sumringah ketika dirinya tak lagi merasakan berat. Dari sini pasar Bubrah sudah dekat. Ayo kita lanjut, ucap Yoyo dengan nada datar. Aku menyalakan kembali headlampku, lalu beranjak dari kesalnya rasa menunggu. Kutarik tangan Yoyo hingga ia terbangun, dan kutepuk bahunya seraya kulontarkan senyuman seorang sahabat. Yoyo membalasnya dengan senyuman. Tangannya membalas mencengkram bahuku dan berkata, "Kali ini lu yang jadi leader. Tapi gue baru pertama ke Merapi. Jalannya udah enak kok, gak usah khawatir," ujarnya menenangkan. Dengan sedikit terpaksa aku menyetujuinya. Beban berat bagiku yang pertama kali ke Merapi, mengemban tugas sebagai seorang leader. Tapi apa mau dikata, Yoyo sudah mempercayakannya kepadaku, sehingga tidak boleh aku sia-siakan. Pendakian dilanjutkan. Dinginnya hawa Merapi semakin menusuk hidung, menembus tebalnya jagat. Nafas pun menjadi sedikit tidak beraturan. Beberapa ratus meter berjalan, di sebuah tanjakan kuputuskan untuk sejenak menghentikan langkah, membalikkan badan hanya untuk menyapa dan menyemangati teman-temanku. "Sema, loh Bang, Yoyo mana?" Aku berteriak lantang kepada Ibang. Janjinya Yoyo akan bertindak sebagai sweeper. "Gak tahu, Dip, kayaknya ketinggalan jauh," jawabnya dengan teriakan. Aku memutuskan untuk menunggu Yoyo. 5 menit berselang. Aku melihat kepala Yoyo yang menyembul keluar diikuti dengan badannya secara utuh. Melangkah pasti menaiki tanjakan. "Ini ada, Dip," teriak Ibang. Kupimpin kembali rombonganku ini, menyusuri jalur pendakian dengan langkah pasti. Sebentar lagi kita sampai di area peristirahatan untuk mendirikan tenda. Cahaya senter di kepalaku terus kufokuskan ke depan sebagai penanda langkah ini. Hingga akhirnya cahaya senterku menyoroti sebuah batu yang begitu besar. Kusisir setiap sudut batu itu dengan cahaya senterku. Saking terpananya, aku dibuat terperanjat ketika cahaya senterku ini dengan tepat mengenai puncak batu itu. Di sana terdapat 2 sosok orang tua yang kulihat tadi, ditemani satu sosok hitam besar menatap tajam ke arah kami. Sontak kupalingkan pandanganku ini kembali meniti jalur pendakian. "Kenapa, Dip?" Gundi sepertinya menyadari tingkah anehku. "Enggak, tumben lo masih kuat, Dil," tanyaku mengalihkan pembicaraan. Lo," ketusnya kesal. Dengan kewaspadaan aku menundukkan pandangan. Aku tidak ingin melihat makhluk-makhluk mengerikan itu. Sampailah di mana aku menemukan sebuah jalur yang sangat menanjak. Kemiringannya hampir membuatku menyerah. Namun aku tidak lupa dengan tujuanku. Dengan yakin ku naiki jalur itu sebelum akhirnya aku melihat area yang sangat luas, beralaskan pasir, sama seperti jalur pendakian tadi. "Yo, ini pasar Bubrah," teriakku kepada Yoyo yang masih berada di belakang. "Iya," jawabnya singkat. Aku menunggu yang lain di area yang luas itu. Namun sejauh cahaya senter ini kusorotkan, aku tidak melihat satu pedagang pun di sana. Lalu, apa alasan tempat ini dinamakan pasar? Dan mengapa Yoyo mengiyakan kalau di sini terdapat orang yang berjualan?
bersambung. Itulah cerita yang bisa kami bagikan hari ini. Semoga bisa diambil pembelajaran dari semua cerita yang tadi kami bacakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.